Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Nurul Fadilah, mahasiswi Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta 2018. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ganjil mata kuliah Hukum Udara dan Ruang Angkasa. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup hukum udara dan ruang angkasa. Yang pertama adalah pengertian hukum udara. Jadi sebenarnya belum ada kesepakatan yang baku secara internasional mengenai pengertian hukum udara ini. Maka dari itu kita sering mendengar hukum udara dalam istilah-istilah atau sebutan-sebutan lainnya seperti hukum penerbangan, hukum navigasi udara, hukum udara, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya mereka itu tetap mengandung pengertian yang sama. Nah, di pembahasan saya kali ini, saya mengutip pendapat dari ahli hukum yaitu Profesor Priyatna Abdul Rashid mengenai pengertian hukum udara. Nah, hukum udara adalah segala macam undang-undang, peraturan-peraturan, dan kebiasaan mengenai penerbangan serta segala hak dan kewajiban manusia sebagai pelaksanaannya yang disusun berdasarkan kepada perjanjian, kebiasaan, dan hukum yang berlaku di antara negara dalam soal penerbangan. Selanjutnya mengenai ruang lingkup hukum udara, dalam buku Pramono Agus yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa, menerangkan bahwa ruang lingkup hukum udara ini mencakup pengaturan yang meliputi pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya yang terkait dengan penerbangan. Nah, pemaparan mengenai ruang lingkup hukum udara yang dipaparkan dalam buku Pramono Agus ini juga tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, tepatnya pada pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan tentang pengertian penerbangan itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ruang angkasa. Jadi, menurut KBBI, ruang angkasa itu sendiri adalah bentangan langit atau pengertian dari ruang angkasa bisa juga yaitu wilayah yang terletak di atas ruang udara dan memiliki prinsip bebas untuk dieksplorasi pemanfaatannya oleh negara manapun tanpa memandang tingkat kemajuan dari negara manapun. Nah, sedangkan untuk hukum ruang angkasa sendiri ini memiliki pengertian yaitu hukum yang ditujukan untuk mengatur hubungan antara negara-negara untuk menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari segala aktivitas yang tertuju kepada ruang angkasa dan di ruang angkasa. Dan aktivitas itu demi kepentingan seluruh umat manusia untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan terestrial dan non-terestrial dimanapun aktivitas itu dilakukan. Selanjutnya, mengenai ruang lingkup hukum ruang angkasa ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ruang angkasa, yakni ruang yang kosong atau hampa udara, atau yang disebut dengan aerospace dan berisikan langit. Nah, yang kedua itu bulan dan benda-benda atau planet-planet lainnya. Yang ketiga adalah orbit geostasioner atau geostationary orbit atau yang disingkat sebagai GSO. Sekian pemaparan dari saya, kurangnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.